Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu,
sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kita kadang mengira Abraham tidak mengasihi Ishak sehingga tega mengorbankannya. Akan tetapi, apakah kita berani mendakwa Allah Bapa tidak mengasihi Yesus sehingga tega membiarkannya disalib? Bukankah dalam Injil sangat jelas Allah mengatakan, inilah anak yang terkasih. Dalam hidup, kita kerap menghubungkan antara kesulitan dengan tidak adanya kasih. Jika anak kita mengalami kesulitan di sekolah, acap kali kita beranggapan guru-guru yang mendidik tidak mengasihi anak kita. Kita protes. Jika melihat kehidupan anak lain serba susah, kita sering menarik kesimpulan sendiri. Orang tuanya tidak mengasihi dia. Jika di internet tersiar kabar seseorang mengalami derita, kita protes, menyalahkan orang di sekitarnya, dan menganggap mereka tidak mengasihi orang tersebut. Dengan pola pikir macam itu, sangat mudah bagi kita untuk mendakwa Tuhan tidak mengasihi kita di saat hidup ini tengah dilanda banyak kesulitan. Akhirnya doa kita pun sama, banyak protes. Saudara-saudari yang terkasih, kesulitan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak dikasihi. Dikasihi atau tidak, orang bisa saja tetap mengalami kesulitan. Yang membedakan adalah sikapnya. Rasa dikasihi membuat orang kuat dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ada kemungkinan kita dikasihi atau tidak dikasihi orang lain. Tetapi tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak dikasihi Allah. Yang ada sebenarnya adalah bahwa kita merasa tidak dikasihi Allah. Kita merasa tidak dikasihi Allah. Bukankah para rasul dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang hidupnya penuh derita, namun tangguh menghadapinya? Merekalah orang-orang yang sungguh merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Begitu pula kesediaan Yesus dan Abraham serta Ishak untuk berkorban bukan menandakan bahwa mereka tidak dikasihi, namun menjadi bukti
bahwa mereka sungguh merasa dikasihi. Jadi, jika kita merasa berat memanggul salib hidup kita, pertanyaannya kemudian bukan apakah Allah mengasihiku, tetapi apakah aku merasa dikasihi Allah? Rumusannya bukan aku menderita berarti Allah tidak mengasihiku, tetapi Allah mengasihiku, maka aku kuat menanggung deritaku. Rasa dikasihi itu juga akan membuat kita tahan bermati raga dan tekun bertobat selama masa Prapaskah ini. Untuk kasih Allah yang sebesar itu, apakah mati raga kita di masa Prapaskah ini sudah cukup? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagi diri kami. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepada kami hari ini, ya Tuhan. Berbicaralah kepada hati kami sedemikian, sehingga kami tanpa ragu lagi dapat mengatakan bahwa kami telah mendengar suara-Mu. Terima kasih penuh syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau mau bersama kami hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.